kembalikan pulsa. Saya langsung suruh transfer lagi pulsanya ke dia, anakku beli pulsa transfer lagi. Dia bilang, aduh ibu saya malu, saya tidak enak. Kenapa? Karena dia adalah kepala sekolah. Kemudian saya pengawasnya. Kalau kepala sekolah ngasih pulsa ke pengawas, itu namanya gratifikasi. Saya akan menjadi lemah terhadap hukum. Misalnya kepala sekolah itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan, tidak mengerjakan yang sesuai harapan. Saya marah enggak? Saya marah enggak? Dia kasih pulsa saya loh. Iya. Karena dia kasih pulsa saya, akhirnya enggak marah. Lemah hukum, itulah namanya gratifikasi. Kalau ada anak murid, Bu Guru, mamaku dari Amerika bawa tas baru. Gratifikasi kah bukan? Gratifikasi kah berkat Tuhan? Oleh-oleh kak, iya. Nah, pengertian gratifikasi itu adalah pemberian berupa uang atau barang atau benda atau tiket gratis, pengobatan gratis, penginapan gratis yang diberikan kepada seseorang yang melanggar jabatannya. Seperti itu. Wih, ada kepala dinas nih. Pak kepala dinas, saya dapat ini. Dapat ini, kita sering ke sana. Nanti promosi jabatan, kira-kira kepala dinas ngelantik siapa? Yang ngasih atau yang tidak ngasih? Yang ngasih. Hukum menjadi lemah. Hari ini saya rindu kita tertanam, hidup kita punya jiwa anti korupsi. Punya jiwa itu. Saya sebagai pengawas sebetulnya itu ladang yang subur. Saya ke sekolah, saya dapat duit. Ya kan? Saya kunjungan ke sekolah, saya dapat duit. Ladang yang subur. Tetapi saya belajar untuk menanamkan nilai integritas itu. Kecuali kalau saya dipanggil untuk menjadi pembicara, pemateri di IHT atau di kegiatan apa, oke, saya terima. Karena itu pasti dianggarkan. Tetapi kalau saya datang, saya mengunjungi sekolah, saya nggak terima. Kenapa? Karena saya digaji untuk itu kan. Seperti itu. Siap? Tapi berat Bu. Tadi bisa berupa oleh-oleh, bisa berupa rasanya. Saya dulu itu kalau orang kasih sesuatu senang. Tapi sekarang Bapak Ibu, kalau orang kasih, saya harus bayar seperti itu. Kecuali kalau tidak ada hubungan tentang jabatan. Misalnya kepala sekolah sama kepala sekolah boleh? Boleh, nggak ada hubungan. Kan nggak bisa menaikkan dan menurunkan, begitu kan? Tapi kalau guru kepada kepala sekolah, guru kepada kepala sekolah, nggak boleh. Tapi kepala sekolah kepada guru, kalau bawahan memberi kepada atasan yang berhubungan dengan jabatan itu tidak boleh. Karena akan mengubah yang namanya keputusan. Seperti itu. Ibu Neni, aku bawa ini kue Toraja. Oh terima kasih oleh-olehnya. Kan gak minta. Besok lagi. Kasih lagi. Kemudian ini, mana RPPH-mu? Aduh nggak buat, nggak apa-apa sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kue Torajamu kemarin enak, besok bawa lagi. Besok bikin 2. Iya, seperti itu toh. Tetapi yang boleh itu kepala sekolah kasihlah kepada bawahan. Kalau gratifikasi, bedanya gratifikasi sama gravitasi apa?
Kalau gratifikasi itu berarti dari bawah ke atas. Tapi kalau gravitasi dari atas ke bawah. Tapi kalau dari atas ke bawah boleh? Boleh. Tapi Bu, ini ada anggota dewan nih mau mencalonkan. Kan dia orang atas, saya dikasih uang Bu. Bolehkah tidak? Saya dikasih uang Bu, dengan pesan sponsor. Ingat tanggal 27 November. Jangan lupa coblos nomor itu. Itu yang tidak boleh. Jangan sampai kita terjual dengan yang seperti itu. Kita harus punya integritas. Nah, itu perlu ditanamkan di anak murid kita. Seperti itu. Tidak ingin. Nah, strategi pemberantasan korupsi itu tidak ingin ada korupsi di dunia pendidikan. Kita membangun nilai. Tidak boleh ada korupsi, tidak bisa. Makanya kita harus cegah. Takut untuk korupsi, kita melakukan penindakan. Loh, kok sampai saya lupa ini? Di mana pointer saya? Ada yang lihat? Ada yang Oh, terima kasih. Ternyata saya pelupa juga. Tapi umur saya masih muda. Hari ini saya ulang tahun loh. Nah, ketika saya ulang tahun, guru-guru bawa kue, itu pun gratifikasi. Nggak boleh. Kan saya nggak minta. Itu bagian pembenaran. Seperti itu toh. Kecuali kalau itu dilakukan kepada semua orang. Guru yang satu ulang tahun dikasih, guru yang lain dikasih, termasuk penjaga sekolah ulang tahun pun diberlakukan sama, itu boleh. Itu adalah nilai integritas keadilan. Pejabat dikasih, yang tidak. Nah, sering kali ini juga, kalau ada misalnya Pak Kepala Dinas anaknya menikah, ibu-ibu kasih amplop berapa? Kasih amplop berapa? 1 juta dari Bunda Vera. Nanti pas mau pengangkatan, Bunda Vera, Bunda Vera. Terus penjaga sekolah anaknya nikah, kasih berapa? Kasih berapa? Penjaga sekolah saja mau 50.000. Tuhan, gajinya siapa yang besar? Pak Kepala Dinas kah penjaga sekolah? Berarti kita belum menerapkan nilai keadilan. Seperti itu ya. Justru orang yang lemah lah yang perlu ditolong. Tetapi kita ini menjadi superhero menolong orang besar. Betul kah tidak? Orang besar suka kita tolong. Natalan kita kasih parcel. Pejabat dikasih parcel, dibuang-buang. Orang kecil suka menangis. Tuhan, saya kepingin minum Fanta. Ayo, hati kita harus peka. Ada orang yang butuh. Seperti itu ya. Ya. Nah, dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada tiap jejaring pendidikan. Nah, sasaran daripada pendidikan anti korupsi itu ada pendidikan usia dini berbasis keluarga, pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi sekolah kedinasan, dan pendidikan kedinasan. Ini untuk 5-10 tahun sikap dan perilaku anti korupsi peserta didik. Nah, itu harus ditanamkan. Sikap perilaku anti korupsi peserta didik dan integritas sektor pendidikan. 3-5 kita regulasinya pendidikan anti korupsi pada pendidikan formal, mempraktekkan praktek baik PAK di daerah,
program kolaboratif Pak. Nih saya lanjut. Ini lanjut saja ya. Ini yang perlu ibu bapak tanamkan di anak-anak. Sekarang pendidikan anti korupsi harus sudah menyatu dengan pendidikan kita di kurikulum 13. Makanya nilai-nilai integritas, nilai-nilai karakter perlu ditanamkan. Untuk anak usia dini itu yang perlu ditanamkan, nah ini, jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, empati. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini yang perlu kita tanamkan pada anak usia 4 sampai 6 tahun. Nanamkan jujur bagaimana? Ngomong apa adanya. Kenapa anak suka bohong? Karena dia takut. Kamu sudah makan? Sudah makan belum? Nah biasanya ibu-ibu gitu enggak? Kalau tanya anak-anak, sudah belajar? Karena dia belum belajar ini. Sudah belajar? Sudah belajar belum? Sudah mak, sudah. Padahal dia belum. Padahal yang menjadi pemicu untuk anak melakukan ketidakjujuran kadang justru dari diri kita. Anak takut dimarah, anak takut dihukum, anak takut dipukul, makanya dia nipu. Nah kita perlu menanamkan jujur. Artinya jujur itu kalau A ya A, B ya B. Ini biasanya, ibu sudah di mana? OTW. Padahal masih di tempat tidur. Nah, iya, jujur dalam hal kecil, seperti itu, toh. OTW dari mana? Dari kamar ke kamar mandi, OTW. Iya, sudah di mana? Ngomong saja, aduh minta maaf tadi saya seperti ini. Jujur itu hebat. Seperti itu ya. Kita perlu tanamkan di anak-anak kita. Ibu guru minta maaf saya terlambat. Boleh ditanamkan itu. Jadinya ketika anak melakukan kesalahan, ajari dia mengakui kesalahannya. Bu guru minta maaf tadi saya tumpahkan air. Bu guru minta maaf tadi saya makan nasi bercecer. Diajari untuk mereka berkata benar, berkata jujur. Kalau misalnya boleh sesekali, nah tanya orang tuanya, ketika orang tuanya, nak belikan garam, mama punya uang 5.000, garamnya cuma harga 1.000, mama garamnya naik 3.000. Nah, dilatih. Nah, kalau misalnya kamu minta uang, bilang aja, mama garamnya harga 1.000 tapi saya minta 2.000 ya. Dilatih seperti itu, jangan sampai dia tadi garamnya naik seperti itu. Dilatih jujur, dilatih disiplin. Nah, disiplin di sini bukan saja disiplin waktu, tetapi disiplin di dunia kerja itu juga penting. Bu guru ngelatih disiplinnya. Misalnya, ya waktunya dikumpulkan. Nah, tadi Bu Heti bilang, Pak Yome selesai tidak selesai kumpul. Nah itu berlatih disiplin, kerja tepat waktu seperti itu. Itu adalah bagian juga disiplin. Tanggung jawab. Nah tanggung jawab, anak-anak belajar bertanggung jawab. Kan kadang misalnya saya pinjam misalnya ini sesuatu atau ini pot bunga. Saya pinjam pot bunga. Nah, kemudian saya sudah selesai. Saya kembalikan, tetapi saya kembalikan di sini. Tanggung jawab enggak? Tidak. Kita latih seperti itu. Kalau tadi ambil di mana, kembalikanlah di mana. Seperti itu. Kita latih dari hal kecil. Supaya apa? Karena
PAUD itu adalah fase fondasi, menanamkan peletak dasar. Kita tanamkan nilai-nilai integritas, anti korupsi ini supaya kelak nanti dia sampai di dunia kerja sudah tertanam. Dan dia tidak akan menjadi orang sembarangan. Belajar juga, kadang kan kita lihat, mohon maaf ya, tiba-tiba kita menjatuhkan sesuatu. Tanggung jawab enggak? Kadang malas tahu kan? Iya. Mungkin kita juga pernah melakukan seperti itu. Ayo latih anak kita. Nak, tadi menjatuhkan sesuatu, ayo tanggung jawab, berlatih. Enggak mau Bu Guru. Ayo kamu anak hebat. Anak hebat adalah anak yang bisa mengerjakan sesuai perintah Bu Guru. Iya, awalnya itu enggak suka, tapi lama-lama nanti dia akan bisa. Itu adalah tanggung jawab. Berlatih lagi. Ketika kita hal kecil aja. Biasanya kalau kita pergi ke rumah makan, ke kafe, ke restoran, kursinya ibu bapak kembalikan dengan sesuai atau tidak? Misalnya kursinya tadi nempel di meja. Kemudian kita makan kan bergerak. Iya, kita berlatih. Enggak apa-apa kemarin, kita juga melakukan seperti itu. Kita berlatih. Seperti itu. Dikembalikan pada posisinya. Anak-anak kita pun juga diajar seperti itu. Ketika dia datang ke kelas, itu kan bangku-bangku masih rapi ya, masih masuk di itu, di bawah meja. Ketika dia pulang, kita juga perlu tanamkan, tadi bangku yang awal bagaimana? Oh iya, aku lupa Bu Guru. Ya, ayo sekarang bantu Bu Guru, seperti itu. Kita tanamkan. Nah, ketika kita menanam, itu apa yang dibutuhkan? Kita nanamkan karakter, dibutuhkan apa? Kesabaran. Selain sabar apa? Kita juga butuh tanggung jawab. Setelah itu kita harus apa lagi? Nah, kelemahannya seringkali nggak konsisten. Hari ini dikerjakan, besok dikerjakan. Kemudian ketika roh itu tidak hinggap pada kita, kita sudah tak kerja lagi. Kita kembali seperti itu. Kita belajar, kitalah yang harus melatihkan. Kemudian adil. Nah, diajari adil. Adil itu bagaimana adil? Tidak berat sebelah itu adil. Aku mau sama orang yang satu bangkuku saja. Aku mau sama orang yang sama-sama satu sukuku saja. Itu berarti tidak ada keadilan. Seperti itu toh, kita belajar. Tadi kita memberi sampai di cleaning service kita beri. Nah, itu sikap adil. Jadinya bukan pemimpin saja yang kita beri. Pemimpin dong sukaya, sebanyak uang, tunjangannya sebanyak. Tetapi kasihan penjaga sekolah. Seperti itu toh. Saya suka sama pimpinannya saya. Pimpinannya saya itu kalau ada kegiatan-kegiatan yang dikasih duduk di depan itu penjaga sekolah. Dikasih duduk di depan. Selama ini saya kunjung ke sekolah belum pernah ada. Jadinya kepadanya hanya yang itu. Saya itu bermimpi gitu loh. Bermimpi. Ketika saya sambutan, saya menyampaikan ucapan terima kasih atau mengucapkan yang terhormat. Tapi mimpi saya belum terkabul. Nanti tolong ya. Iya, kita memperlakukan itu. Kita belajar menghargai. Tuhan menghargai semua orang. Tanpa pandang bulu. Seperti itu, kita adil. Anak-anak murid juga belajar, diajari adil. Dia punya sesuatu, ayo. Ketika bagi sama temannya. Tidak boleh, aku mau kasih ini saja, yang sana tidak. Nah, kita tanamkan
Seperti itu. Kemudian empati. Nah, empati itu penting ya. Apa empati? Rasa peduli. Peduli, memperhatikan. Dia care. Anak-anak diajar untuk peduli sama temannya. Dia lihat, sepatu temanku itu terus sudah robek. Diajar. Saya di rumah atau anak itu tiap hari sepatunya ganti. Dilatih. Nah, kalau punya sepatu lebih, punya pakaian lebih, boleh enggak kita berbagi sama teman? Dilatih. Berempati kepada temannya. Kan kadang gini, tiap hari dia pakai gadget, pakai ini. Sementara teman yang itu enggak aja tuh yang nemani. Kita belajar. Boleh, aku boleh main sama kamu. Diajak, dirangkul tanpa membedakan. Seperti itu. Itu tolong ada 6 ini yang KPK titipkan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk ditanamkan kepada putra-putri kita. Karena ini berupa karakter, itu berarti ditanamkan dalam keseharian. Seperti itu ya, keseharian. Nah, jujur di sini itu yang kami punya perwal pendidikan anti korupsi. Semua daerah wajib punya perwal. Waktu itu puji Tuhan saya turut merevisi perwal yang ada di Kota Jayapura. Jadinya saya menuliskan di situ juga kita ngajarin anak jujurnya gini. Di dalam sekolahnya Bapak Ibu, tolong ada namanya tempat tak bertuan. Mungkin ini ada meja tempat tak bertuan. Misalnya ada anak main-main, Ibu guru aku ketemu kondenya siapa ya? Bukan miliknya, taruhlah di tempat yang tak bertuan. Supaya ketika tuannya cari, punyaku. Kita latihkan. Tadi kan jujur seperti itu, toh tidak mengambil yang bukan haknya. Itu bukan punyanya, bukan miliknya, tidak mencuri tadi dibilang. Kita tanamkan, dilatih. Jangan sampai, ini berkat Tuhan, dapat begini berkat Tuhan. Ini bahaya. Bu guru aku dapat HP, puji Tuhan dapat berkat. Iya, harus ditanamkan, tahu membedakan mana berkat Tuhan, mana yang barang tak bertuan itu. Barang jatuh kan pasti ada pemiliknya. Seperti itu kan. Saya waktu itu salut dengan satu orang. Lagi di toilet di bandara seperti itu. Ibu ini pada dandanannya kelihatannya pokoknya orang yang bagaimana, pokoknya enggak rapi, bagaimana gitu, pokoknya kayak biasa-biasa, kemudian kayaknya sukanya bergaul sama orang-orang yang kayak uraan gitu loh, dandanannya kayak uraan, kayak itu. Tapi hari itu saya salut banget, di toilet itu ada HP yang tertinggal. Kemudian waktu saya mau masuk, kemudian dia keluar, ini HP-nya siapa ya, ini HP-nya siapa? Jarang seperti itu. Itu luar biasa. Jujur itu mahal. Jujur itu luar biasa. Ayo, dalam hal kecil, kita pun juga Tuhan nilai kejujuran itu harus menjadi habit dalam hidup kita. Harus menjadi disiplin positif yang muncul dalam hidup kita. Seperti itu. Jujur, ngomong jujur. Lebih baik dimarah tapi jujur. Tapi kan ada orang bilang gini, kita berbohong demi kebaikan. Bolehkah tidak? Adakah berbohong demi kebaikan? Ini katanya jujur jadi dilema. Iya.
Lebih baik kita takut kepada Tuhan yang bisa membawa kita ke neraka atau takut kepada manusia? Kita perlu takut sama Tuhan, seperti itu. Kita berlatih. Saya juga kadang gagal, ayo berlatih. Ayo kita saling menyemangati, seperti itu ya. Kita berlatih. KPK menitipkan 6 ini dan puji Tuhan saya adalah salah satu penyuluh anti korupsi di Provinsi Papua. Kalau misalnya di dinasnya ibu-ibu butuh penyuluhan, boleh panggil kami gratis. Seperti itu. Ya. Nah di pedagogik, ternyata butuh nih keteladanan dari guru. Kita menuntut anak kita jujur, mengajari anak kita jujur, otomatis gurunya harus duluan. Seperti itu toh? Ya. Karena kita harus menjadi role model. Kemudian butuh bimbingan dengan hati. Kan pertama gagal, bimbing lagi, gagal, Bu Guru, aku gagal lagi. Saya pernah terkagum-kagum sama Tuhan. Ketika saya rasa kecewa banget gitu sama seseorang. Diajar, jatuh lagi. Sampai Tuhan pernah gitu. Aku gak pernah bosan untuk maksudnya aku tidak pernah bosan gitu untuk nolong kamu. Saya sadar, saya sering jatuh, tapi Tuhan gak pernah bosan. Ayo kita punya hatinya Tuhan. Ketika kita menanamkan, ketika kita membimbing, butuh hati, minta hatinya Tuhan. Karena kalau kita melihat kejahatan daripada korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Kenapa saya katakan kejahatan luar biasa? Karena orang yang diperas pun suka bilang terima kasih. Betul atau tidak? Misalnya, Bapak, anak saya mau masuk di sekolahnya Bapak atau di sekolahnya Ibu. Oh iya, karena udah tutup Bu, ini nggak bisa, persyaratannya begini. Bayar 5 juta ya. Oke Bapak, bayar 5 juta. Terima kasih. Betul? Betul kita melakukan itu. Kita sedang diperas. Tetapi kita berterima kasih kepada orang yang memeras kita. Indonesia terlalu banyak orang baik. Sehingga banyak orang-orang liar yang melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Terlalu banyak orang baik. Kita juga kan, biar sudah urusan dia sama Tuhan. Begitu? Iya. Sekarang ada goal KPK. Jadinya Bapak Ibu bisa melaporkan lewat goal KPK. Seperti itu. Di setiap instansi sekarang dipasang yang namanya pengendali gratifikasi. Di ekspektorat itu ada namanya pengendali gratifikasi. Kalau ada apa-apa Ibu lapor aja di ekspektorat. Setiap daerah punya. Seperti itu. Nah, kemudian pembiasaan tadi 6 tadi dilakukan lewat pembiasaan, refleksi itu artinya umpan balik kita. Aku sudah lakukan belum ya? Kenapa? Kendalanya di mana? Apa tindak lanjutnya? Kemudian storytelling, kita ajari mereka apa dengan cerita dan sebagainya, bermain, bernyanyi, rekreasi, integritas. Pelibatan orang tua, nah ini yang harus kita lakukan, ini untuk yang PAUD. Nah, butuh kepemimpinan, butuh keteladanan, butuh profesionalitas, dukungan, inklusivitas, dan resiliensi. Nah, ibu-ibu ternyata Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai ini. 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, Papua akan bebas korupsi. Jika andil kita itu nampak. Ayo, siap ibu-ibu?
Iya, ayo kita mari. Kita melakukan itu sebagai bentuk sayang kita kepada anak-anak didik, kepada orang-orang yang kita itu. Bahkan sekarang kami dilatihkan gini, ketika Bapak datang bawa uang harus ditanya, Bapak ini uangnya dari mana? Boleh ditanya seperti itu, karena apa? Kita itu saling istilahnya suami istri kan saling menolong kan, jangan sampai seperti itu. Thank you. Waktunya habis ternyata. Iya, itu titipan kami karena ini akan punya investasi yang besar buat anak-anak kita ke depannya. Pemimpin Indonesia adalah orang yang jujur, orang yang tanggung jawab, orang yang disiplin, adil, dan dia juga punya empati. Kami menitipkan ini kepada ibu bapak semua. Semua siap? Ya, ayo. Karena kitalah orang-orang yang hebat dan luar biasa yang Tuhan percayakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada yang mau bertanya satu saja? Atau cukup? Iya, waktunya habis, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir batin. Innal faizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin dan Tuhan berkati kita semua. Terima kasih.